Selamat berjumpa di channel Lem YMMI. Kawan Lem YMMI, Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan akhirnya disahkan pemerintah pada hari Jumat 10 November 2023. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021. Pada peraturan baru tersebut, salah satu perubahan yang paling mendasar adalah mengenai formula perhitungan baru upah minimum, yaitu dalam pasal 26 Aturan PP Nomor 51 Tahun 2023. Formula perhitungan upah minimum mencakup 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa, huruf pertama dalam alfabet Yunani. Variabel indeks tertentu sudah ditentukan, nilainya berada pada rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Adapun rumus formula perhitungan upah minimum adalah sebagai berikut. Kenaikan UMP sama dengan inflasi, tambah kurung buka pertumbuhan ekonomi, kali alfa kurung tutup. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 21 November 2024. Maka jika inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 tahun 2023 sebesar 4,94%. Sementara indeks yang dipakai adalah 0,10 atau 0,30, maka UMP tahun 2024 adalah 2,56%. Tambah, kurung buka 4,94. Kali 0,10 kurung tutup, sama dengan 3,054%, atau 2,56% tambah kurung buka 4,94 kali 0,30 kurung tutup, sama dengan 4,042%. Kenaikan terendahnya ada di angka 3,054% dan kenaikan tertinggi ada di angka 4,042%. Dengan demikian, kenaikan upah buruh di tahun 2024 tidak akan lebih dari 5% jika menggunakan rumus baru tersebut. Kenaikan UMP tahun 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu. Lantas, apakah yang dimaksud dengan indeks tertentu? Dan dari mana rentang nilai 0,10 sampai 0,30 itu berasal? Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan penetapan angka 0,10 hingga 0,30 pada nilai indeks tertentu bukanlah angka mengada-ada. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil penelitian. Ia mengatakan kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 10% hingga 30% saja. Oleh karena itu, angka indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa diambil dari pencapaian kontribusi tersebut. Namun bagi para buruh, adanya nilai indeks tersebut nyata-nyata membatasi besaran kenaikan upah. Hampir dapat dipastikan angka kenaikan UMP ada di bawah 5%. Padahal buruh mengusulkan kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15% kepada pemerintah. Permintaan buruh agar UMP tahun 2024 naik 15% cukup beralasan. Alasan yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dengan telah ditetapkannya Indonesia sebagai middle income country atau negara berpenghasilan menengah. Ada middle income country bawah dan middle income country atas. Indonesia termasuk di middle income country atas. Artinya, negara berpenghasilan menengah level atas. Upah minimum bagi negara yang sudah middle income berada di $4.500 Amerika Serikat per tahun atau setara dengan 67,5 juta rupiah per tahun. Dengan kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau dibagi 12 bulan, maka rata-rata pendapatan per bulannya adalah sekitar 5,6 juta rupiah. Artinya upah minimum provinsi di Indonesia di tahun 2024 nanti seharusnya berada di angka 5,6 juta rupiah per bulan. Sementara, saat ini upah minimum provinsi DKI Jakarta saja masih berada di kisaran 4,9 juta per bulan. Apalagi UMP atau UMK di daerah lain. Masih ada yang di bawah angka 2 juta rupiah per bulan. Sangatlah miris. Maka,
jika menggunakan tolok ukur UMP DKI Jakarta untuk menuju UMP sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Layaknya upah minimum sebuah negara middle income country. Akan terjadi kenaikan sebesar Rp700.000 atau terjadi kenaikan sebesar 15% dari UMP DKI tahun 2023. Alasan kedua yaitu berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak atau KHL dari 64 item. Survei yang sudah dilaksanakan tim Litbang dari beberapa serikat buruh mencatat bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata kebutuhan hidup layak berkisar di angka 12-15%. Alasan ketiga, efek peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 5 tahun 2023 mengenai pekerja buruh yang terkena pemotongan upah, yang menyebabkan daya beli atau purchasing power buruh mengalami penurunan menjadi 20% sampai 30%. Karenanya harus dilakukan rebound dengan memberikan kenaikan upah dan sangatlah logis jika buruh meminta sebesar 15%. Di DKI Jakarta sendiri, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin FSP Lem SPSI mengusulkan kepada PJ Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur buruh, agar dapat menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 6 juta rupiah. Berdasarkan survei yang dilakukan, biaya hidup di Jakarta tidak dapat dipungkiri jauh lebih tinggi dibanding biaya hidup di provinsi atau kota lainnya di Indonesia. Apalagi keberadaan DKI Jakarta yang sampai saat ini masih merupakan ibu kota negara. Karenanya sangatlah wajar jika UMP DKI Jakarta berada di atas upah minimum provinsi di Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melakukan sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka merekomendasikan besaran nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2024. Adapun hasilnya sebagai berikut. Dari unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.043.068. Dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh mengusulkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.637.068. Sedangkan dari unsur pemerintah mengusulkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Di samping itu, anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja serikat buruh juga mengusulkan agar pemerintah DKI Jakarta menerbitkan kembali upah sektor sesuai dengan kapasitas dan jenis perusahaannya dengan nilai 5-15% di atas UMP. Mereka juga meminta agar secepatnya merevisi keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 130 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan struktur dan skala upah minimal di atas 1 tahun sebesar 5%. Manakah kira-kira yang akan diputuskan Gubernur DKI Jakarta atas ketiga usulan rekomendasi Dewan Pengupahan tersebut? Ataukah Gubernur DKI Jakarta akan melakukan diskresi terkait hal ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe, like, dan share ke media sosial yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya.